Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara by Luz. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-temanku semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku masih kembali mengupdate mengenai kasus kematian artis Thailand yaitu Teng Monida. Oh iya teman-teman, di sini mungkin banyak teman-teman yang menunggu mengenai updatean kasus Teng Monida melalui channel YouTubeku. Akan tapi di sini aku kadang mengupload 2 hari sekali mengenai Teng Monida atau mungkin setiap hari. Itu semua tergantung dari kabar-kabar yang beredar di Thailand banyak atau enggak dan seberapa penting berita itu. Jadi aku memberikan berita kepada teman-teman juga, itu aku filter, aku saring dulu mana berita yang penting untuk aku sampaikan, mana yang tidak begitu ya. Karena teman-teman tahu sendiri kalau teman-teman sering menonton channel aku, pasti aku selalu memberikan berita itu informasi yang nggak cuma 1-2 tapi banyak berita gitu ya. Semua kabar tuh ada. Itu pasti aku kumpulin dulu supaya apa? Supaya teman-teman banyak mendapatkan informasi sekali tonton dari channel YouTubeku. Jadi kalau misalnya aku uploadnya kenapa tidak rutin setiap hari? Karena memang berita ini tidak banyak pada hari ini yang keluar gitu ya, atau kabar baru yang beredar di Thailand Bangkoknya langsung. Maka dari itu aku gak upload di hari itu juga, melainkan aku kumpulin dulu sampai besok ada berita apa lagi yang penting, baru aku gabungkan, baru aku jabarkan ke teman-teman semua. Jadi kalau misalnya aku gak upload 2 hari atau mungkin gak setiap hari, itu harap bersabar teman-teman. Akan tetapi di sini aku akan terus mengawal dan mengupdate kasus kematian Teng Monida hingga akhir nanti. Oke, langsung saja kita mulai ke pokok beritanya. Di sini kabarnya kan kemarin aku sudah menjelaskan mengenai kabar Ibu Panida ini mengundurkan diri untuk memperjuangkan keadilan untuk anaknya yaitu Teng Monida. Nah, di sini kan kemarin aku menjelaskan di video aku juga dugaannya gitu ya. Aku nggak pernah bilang memastikan bahwa ini kabar hoak atau bagaimana. Aku juga di sini sekali lagi menekankan bahwa kabar ini tidak bisa dipastikan 100% hoaks segala macam akan kebenarannya. Dikarenakan Ibu Panidanya belum juga konfirmasi mengenai kabar ini dan tetapi hingga saat ini media Thailand juga masih banyak yang mengabarkan bahwa Ibu Teng Monida ini mundur. Nah, jadi ini semua masih dugaan-dugaan. Nah, teman-teman tahu sendiri, dugaan-dugaan biasanya itu menjadi kenyataan. Jadi tinggal tunggu saja klarifikasi dari Ibu Panida, tapi kan di sini katanya Ibu Panida tidak nyerah 100%. Nah, yang dinyatakan mundur dalam kasus Teng Monida ini, mungkin Ibu Panida ini belum mundur 100%. Dia pasti lihat peluang-peluang apakah benar-benar bisa diperjuangkan atau tidak, seperti itu ya. Banyak juga yang bilang, oh mungkin duitnya udah cair segala macam. Kita juga nggak tahu teman-teman di balik itu semua ada apa. Tapi di sini yang dikabarkan bahwa Ibu Panida ini katanya stres, mental breakdown, dia sempat pesimis, frustasi seperti itu. Dia sempat bilang iya karena diduga Ibu Panida ini bilang bahwa percuma aja, ini nggak ada bukti-bukti yang kuat yang mengarah ke sana. Percuma aja, mereka ini orang-orang kuat di balik ini semua, orang petinggi-petinggi Thailand. Ini akan susah untuk mengungkapnya gitu. Jadi Ibu Panida ini sempat pesimis, sempat stres. Pasti ya teman-teman itu semua ya kita bayangin aja lah kalau ada di posisi Ibu Panida juga. Itu tidak mudah untuk melawan orang-orang besar, orang-orang yang mempunyai posisi, orang-orang kaya, orang-orang mempunyai kedudukan gitu ya di Thailand. Itu pasti tidak mudah melawannya gitu karena pelaku-pelaku ini bukanlah orang sembarangan di Thailand. Oke, sekarang kita lanjut ke berita yang lainnya. Di sini mengenai tempat pacuan kuda yang diduga pasir yang digenggam Teng Monida itu adalah pasirnya sama persis dengan pasir yang ada di pacuan kuda ya, di tempat pacuan kuda atau warehouse yang di dekat Sungai Chao Phraya. Nah, teman-teman bisa melihat dulu ini videonya seperti ini. Jadi tempat inilah yang diduga tempat yang dicurigakan oleh masyarakat Thailand, apakah ini tempat pacuan kuda yang ini gitu. Karena kan ada beberapa tempat pacuan kuda di Bangkok, Thailand. Kalau aku lihat di sini tempatnya sih kayaknya nggak terlalu sepi, nggak terlalu yang mistis atau horor atau sepi gimana gitu ya tempatnya. Kayak biasa aja gitu, banyak lampu-lampu sekitar gitu. Mungkin ya kalau memang nggak ada kepentingan juga pasti tempat pacuan kuda itu sepi gitu ya teman-teman. Nah, seperti inilah dugaannya tempat pacuan kuda itu dari luar dari area jalan gitu. Oke, sekarang kita beralih ke kabar berikutnya. Ini mengenai rekaman Bird dan juga Gatik. Jadi di sini
waktu itu si Bird ini bilang ya, dia ceritakan itu ke Bang Jack. Dalam rekamannya Bird dan juga Bang Jack, di sini Bird bilang bahwa Bird ini kan sempat menelpon Gatik. Nah, di sini Gatik bilang pada saat itu rencana kita nggak ada kok pekerjaan gitu. Jadi Gatik tuh bilangnya nggak ada pekerjaan apapun untuk Teh Monida pada saat di Sungai Chao Phraya ini. Kita cuman pergi untuk makan malam, bersenang-senang sambil minum. Hanya itu saja, menikmati suasana dan pemandangan. Akan tapi lain cerita ketika si Teng Mo ini bilang ke Bird bahwa dia itu ada pekerjaan di Sungai Chao Phraya. Jadi si Teng Mo ini pamitannya itu karena ada kerjaan di Sungai Chao Phraya itu. Nah, jadi kan Bird ini mendapat dua informasi yang berbeda, dari Gatik beda, dari Teng Monida beda. Lantas siapakah yang berbohong? Nah, di sini yang berbohong itu jelas si Gatik, karena si Gatik ini kan dari awal juga bilang sama Teng Monida bahwa dia ada job. Nah, tapi nggak disebutkan jobnya itu apa gitu kan. Nah, Teng Monida ini hanya berpikir kayak pemotretan aja seperti biasa gitu. Namanya Gatik ini manajernya Teng Mo gitu ya, percaya saja. Nah, ternyata di dalam kapal tersebut ya, speedboat itu barulah dibilang bahwa jobnya ini menemani sebagai escort yang segala macam itu ya, menemani tamu VVIP itu, yang diduga tamu VVIP itu adalah Por dan Robert itu sendiri gitu. Maka dari itu di sini Bird menyimpulkan bahwa Teng Monida ini telah dijebak oleh sahabatnya sendiri, yaitu si Gatik. Itulah yang membuat Bird ini marah dan tidak terima sama si Gatik karena merasa dibohongi. Dan itulah tadi percakapan antara Bird dan juga Bang Jack yang dijelaskan oleh Bang Jack langsung. Dan kemudian tidak hanya itu, kita beralih ke kabar berikutnya mengenai Bang Jack. Di sini Bang Jack juga mengupload ya, teman-teman tahu sendiri kalau Bang Jack ini telah menguasai akun officialnya Teng Monida. Nah, tetapi di sini aku ingin menjelaskan dulu, kalau teman-teman mengikuti akun Facebook Teng Monida, di sini setiap Bang Jack mengupload apapun di akun Facebooknya Teng Monida, aku perhatikan di sini kok yang like lumayan banyak, tapi nggak yang banyak banget, cuman ratusan, kayak cuman 172 orang gitu. Padahal banyak negara-negara lain yang mengikuti kasus ini gitu kan, yang tahu mengenai Bang Jack ini telah menguasai Facebook Teng Monida. Dan kemudian itu tadi mengenai like, dan mengenai komen juga tidak banyak yang komen, hanya warga lokal saja yang komen seperti itu ya. Dan itu pun tidak banyak juga. Nah, di sini aku sempat bertanya-tanya juga sih, ini kasus begitu viralnya gitu, tapi semua orang hanya menyimak, tidak banyak ikut campur teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan banyak sekali yang postingan-postingan deh dari awal itu tidak banyak orang yang berkomentar maupun yang like. Nah, di situ aku agak bingung sih, kenapa? Apakah orang-orang nggak mau terlibat? Apakah orang-orang di sana gitu ya, di Thailand itu sangat berhati-hati dengan case Teng Monida ini sehingga tidak mau ikut campur, akan tapi semua itu menyimak gitu. Sangat berbeda sekali dengan di Indonesia gitu yang aku lihat. Karena apa? Kalau di Indonesia kalau ada kasus itu akunnya akan sangat ramai gitu ya, akan diserang atau diserbu netizen seperti itu. Akan tapi di sini tidak ada yang menyerbu atau menyerang akun official Teng Monida yang dikuasai oleh Bang Jack ini. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Fenomena apa nih? Kenapa tidak banyak netizen yang komen, tidak banyak orang yang berkomentar, melainkan banyak orang yang menyimak gitu? Coba teman-teman komen di bawah ya kalau menurut teman-teman itu pemikiran teman-teman seperti apa. Karena sangat berbeda sekali gitu yang aku lihat. Antara kalau di Indonesia itu pasti rame, apapun aja jadi rame gitu ya. Tapi kok yang di Bang Jack ini orang jarang gitu. Menurut aku sangat tidak sebanding gitu dengan like yang didapatkan, apalagi komentar itu sepi sekali. Kemudian Bang Jack mengupload status di Facebook Teng Monida gitu ya, dengan caption seperti ini. Kebenaran akan segera terbongkar. Kami memohon maaf karena tidak menyiarkan atau tidak mengupload klip yang menarik atau klip yang mengenai bukti-bukti yang kuat. Karena kalau saya mengupload semua bukti-bukti yang kuat, itu akan berdampak dirusaknya semua bukti-bukti itu dimanipulasi, sehingga mengakibatkan case ini atau kasus ini bisa mengubah status dari pembunuhan Teng Monida ini tetap menjadi kecelakaan, seperti itu intinya. Dan pihak lain akan mengetahuinya. Jadi takut dimanipulasi seperti itu kalau Bang Jack ini membongkar atau mengupload semua bukti-bukti nyata itu. Tapi kami akan terus memposting dan melanjutkan informasi yang dapat menghilangkan keraguan. Jadi intinya Bang Jack ini akan terus mengupload ya, meskipun begitu, untuk menghilangkan keraguan dari kita semua. Dan Bang Jack bilang teruslah mengikuti kasus Teng Monida ini karena tidak lama lagi kasus ini akan terungkap.
Oke teman-teman, mari kita lihat saja postingan demi postingan karena di sini yang aku lihat dalam beberapa hari ini hanyalah akun Facebook Teng Monida saja yang benar-benar vokal ya. Bang Jack ini benar-benar vokal. Hari demi hari selalu memberikan bukti-bukti video-video yang berkaitan dengan kasus Teng Monida. Kemudian masih tentang postingan di Facebook Teng Monida. Di sini Bang Jack mengupload sebuah percakapan seperti itu, tapi di sini tidak tahu percakapannya siapa. Yang aku dengar ini kayaknya suara Gatik dan Por ya. Akan tapi di sini tidak jelas oleh siapa atau siapa yang merekam rekaman seperti ini. Nah, di sini tidak jelas ngomongnya apa, bahkan orang Thailand pun tidak bisa mengartikannya karena memang tidak jelas apa yang mereka katakan. Tapi di sini Bang Jack juga dalam statusnya ya di video ini juga mempertanyakan kira-kira apa yang mereka omongin. Kalau teman-teman tahu tolong komen di bawah. Itu yang Bang Jack katakan. Jadi dia juga mengandalkan netizen-netizen Thailand kalau yang tahu mendengar jelas mengenai rekaman ini tolong diartikan seperti itu. Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Ini masih mengenai postingan Bang Jack. Jadi dalam sehari itu Bang Jack banyak sekali memposting kejadian demi kejadian pada malam hari itu. Nah, di sini teman-teman ada kejadian yang menurut aku ini lumayan nih buktinya nih ya. Tapi sayangnya di sini ada blur yang sangat tebal gitu, di blur sama Bang Jack-nya. Teman-teman bisa melihat ini terlihat ketika Teng Monida ini berada di hotel. Tapi di sini yang aku tangkap dalam statusnya Bang Jack gitu ya, bahwa hotel ini ternyata tidak berada di pinggir Sungai Chao Phraya. Nah, tapi nggak tahu ya ini benar atau enggak, karena yang aku tangkap itu seperti ini. Bang Jack bilang dalam captionnya, ini foto di saat Teng Mo berada di hotel pribadi, bukan di tepi laut seperti yang diinfokan oleh para wartawan. Jadi kan sepertinya aku tangkap gitu kayak ada dua kemungkinan gitu, antara hotel ini benar-benar di pinggiran Sungai Chao Phraya atau mungkin bukan di pinggiran Sungai Chao Phraya. Jadi dalam 3 jam itu Teng Mo tidak berada di speedboat, melainkan pergi ke hotel antara Sungai Chao Phraya atau hotel yang berbeda lagi tempatnya, seperti yang dituliskan Bang Jack pada captionnya di foto ini. Dan kemudian kita beralih ke postingan Bang Jack yang berikutnya. Nah, di sini Bang Jack juga memposting bahwa Bang Jack ini telah menyimpan bukti sebuah rekaman. Teman-teman bisa melihat ini durasinya seperti 3 menit 54 detik dan ini rekamannya diduga adalah Teng Monida ini ketika di hotel. Nah, tapi di sini Bang Jack tidak membeberkan atau tidak men-share isi rekaman tersebut, tapi Bang Jack ini menuliskan dalam captionnya, percakapan dengan husband atau suami di hotel. Nah, ini aku nggak tahu ya percakapan ini apakah percakapan dengan Bird ataukah percakapan, karena di sini dia bilang suami. Apakah ini si Por? Karena Por ini kan statusnya suami. Nah, disinilah yang masih belum jelas beritanya seperti itu. Sebenarnya aku tidak pingin men-share kabar ini karena memang belum ada kejelasannya. Dan Bang Jack juga bilang, siapa yang ingin melihat percakapan ini, nanti saya akan kirim ke kamu. Disinilah yang aku lihat paling banyak komennya. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada 170 like. Dan juga ada 238 komen. Bagaimana bisa ya banyakan yang komen daripada banyakan yang like. Itulah yang membuat aku agak janggal, agak keheranan gitu dengan fenomena ini. Sedangkan banyak sekali orang yang menyimak dari dunia manapun, baik itu netizen Thailand dan negara manapun gitu ya. Tetapi kok di sini like-nya sedikit, dan kalau ada yang begini baru komennya juga banyak gitu ya. Lumayan banyak, nggak bisa dibilang ini banyak banget seperti itu. Oke, dan kemudian kabar berikutnya ini dari Kuntai ya, pengacara Kuntai. Di sini sangat mengejutkan sekali bahwa Kuntai ini dikabarkan telah resmi dilaporkan oleh pengacara Kundecha. Itu kan udah aku bahas di sebelumnya ya, di video sebelumnya. Dan di sini ternyata benar saja surat pelaporan itu sudah keluar dan akan segera ditangkap. Itu artinya Kuntai tidak lama lagi ditangkap dikarenakan pengacara Kundecha telah mengadukan bahwa Kuntai ini telah memfitnah dan juga telah memberikan bukti palsu kepada kasus Teng Monida ini. Jadi ini sepertinya memanas antara para pengacara ya, kubu Kundecha, pengacara Kundecha, dan juga kubu dari tim Kuntai, pengacara Kuntai. Yang pasti di sini semua masyarakat Thailand juga murka terhadap Kundecha karena laporan dari Kundecha ini diterima oleh kepolisian mengenai kasus Teng Monida ini. Jadi Kuntai ini sekali lagi aku kabarkan bahwa Kuntai ini dilaporkan dan pelaporan ini diterima oleh kepolisian bahwa Kuntai ini telah memberikan keterangan palsu, telah memberikan barang bukti palsu, serta memfitnah. Fitnah yang dilakukan oleh Kuntai terhadap Kundecha.
Dan kemudian kita beralih ke kabar berikutnya. Di sini ada kabar dari Gatik bahwa kemarin Gatik telah memposting di Instagramnya Gatik. Dia mengupload atau memposting foto Teng Monida bersama Esther ya, anak angkat atau anak dari si Gatik ini. Nah, jadi di sini dalam captionnya si Gatik menulis, "Mo, aku sangat rindu sekali dengan kamu. Terima kasih banyak Tuhan sudah mempertemukan kita sampai kita bisa bersama selama 20 tahun. Kita berteman, kita hidup bersama, gembira bersama, sedih bersama. Lalui berbagai macam rintangan, berbagai macam momen, apapun semua kita lalui bersama. Aku bahagia setiap detik bisa bersama kamu. Dan kamu juga setiap detik selalu ada di hidupku. Air matamu, senyumanmu, suaramu, canda dan tawamu, aku dan kamu bukanlah seperti teman, melainkan kita adalah keluarga. Kenangan ini sangatlah berharga. Hari ini kamu sudah pulang kepadanya. Hidup selamanya di surga. Senyumanmu, gelak tawamu, semuanya akan selalu melekat di hatiku. Aku sedih karena aku tidak menjagamu dengan baik. Aku pingin kamu melihat semua orang sangat sayang dan rindu sama kamu. Aku rasa kamu dapat merasakannya di sana. Dan mengenai Esther, janganlah kamu khawatir mengenai Esther. Aku akan menjaganya dan merawatnya dengan baik. Aku akan mengurangi marah dan kasar kepada Esther. Seperti yang Mimo bilang. Jadi Mimo itu adalah panggilan Esther kepada Mo. Jadi Mimo, Mimo gitu. Dan Esther juga mengirim ucapan kepadamu. Semoga Mi bahagia. Rest in peace Mo, kamu udah banyak berjuang. Aku dan Esther sangat menyayangimu. Sampai kita bertemu lagi segera. Dan kemudian Gatik ini mengupload foto-fotonya bersama Teng Monida. Oke teman-teman, segitu saja kabar berita yang bisa aku sampaikan pada videoku kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, tolong di-subscribe. Dan buat teman-teman yang lainnya, jangan lupa di-like, komen, dan juga di-share video aku ini. Aku pamit undur diri dulu, sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye!